Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita akan belajar matematika masih bab 2, perkalian dan pembagian pecahan. Pada hari ini kita akan belajar perkalian, desimal, dan persen. Sebelumnya kalian sudah belajar perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Mari kita sama-sama belajar tentang perkalian, desimal, dan persen. Sekarang kita belajar perkalian desimal. Yang pertama kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal. Perhatikan contoh yang sudah Bapak buat. Di sini ada 5 dikali 0,9. Dan mari kita selesaikan sama-sama. Cara pertama menggunakan perkalian biasa. 0,9 itu jika dijadikan pecahan biasa 9/10. Sebelumnya kita sudah pernah belajar. Dan jika kita buat perkaliannya jadi 5 ya. Di sini 5 dikali 9/10 sama dengan 45/10. Jadi 5-nya dikali pembilang. Dan 10 tidak usah dikalikan 5. Jadi hasilnya 45/10. Ya, sebelumnya kita sudah belajar perkalian pecahan. Dan jika dijadikan bilangan desimal, 45/10 adalah 4,5. Ini cara yang pertama. Sekarang kita cara yang kedua. Dengan menggunakan perkalian bersusun. Ya, kita buat seperti ini, 5 dikali 0,9 itu sama saja 0,9 dikali 5. Kenapa dibalik? Jadi jumlah angka yang banyak itu kita balik di depan supaya nanti mudah untuk mengerjakan perkaliannya. Jadi 0,9 kita kalikan 5. 9 dikali 5, 45. Ya, angka 4-nya kita simpan di atas. Kemudian 5 kita kalikan 0 adalah 0. Jadi kita tambahkan 4, hasilnya 4. Di sini kita lihat ya, 0,9 itu ada satu angka di belakang koma. Berarti ya, ini juga kita buat satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 4,5. Ya. Ini hasilnya dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi 5 dikali 0,9 hasilnya adalah 4,5. Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Dalam sehari tinggi tanaman bayam bertambah 0,6 cm. Tentukan tinggi tanaman tersebut selama 7 hari. Ya, di sini kita buat dulu kalimat matematikanya adalah 0,6 kita kalikan 7. Ya, karena ditanya 7 hari, setiap harinya 0,6
cm. Berarti supaya kita tahu selama 7 hari berarti kita kalikan 7. Jadi kita selesaikan. Ya, jadi 0,6 kita kali 7. 6 kali 7, 42. 2 kita taruh di bawah, 4-nya kita simpan di atas. Ya. Kemudian 0 dikali 7 hasilnya 0. Berarti kita tambahkan 4 adalah 4. Ya. Kemudian kalian lihat di sini. Ya, kalian lihat sama seperti tadi ada satu angka di belakang koma. Berarti di sini juga kita buat satu angka di belakang koma. Hasilnya 4,2. Jadi tinggi tanaman bayam selama 7 hari adalah 4,2 cm. Kalian jangan lupa menuliskan satuannya. Ya, ini KMKJ. Kalimat jadi. Yang kedua, perkalian 2 bilangan desimal. Di sini Bapak punya contoh. 1,2 dikali 0,3. Ayo kita selesaikan sama-sama. Kita menggunakan perkalian bersusun ya. 1,2 dikali 0,3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu 1 kita kalikan 3 hasilnya 3. Kemudian 0 kita kalikan 2 hasilnya 0. 0 kita kalikan 1 hasilnya 0. Jadi bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Lalu kita jumlahkan 6. Ya. 3 tambah 0, 3. Lalu ini 0. Kemudian kita perhatikan sama-sama. Di sini 1,2 ada satu angka di belakang koma. 0,3 juga ada satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah harus ada 2 angka di belakang koma. Ya. Karena di sini ada satu angka, di sini satu angka, kita jumlahkan jadi ada 2 angka di belakang koma. Jadi 1 tambah 1, 2. Harus ada 2 angka di belakang koma. Kalian perhatikan baik-baik ya nanti saat mengerjakan. Dan kita taruh komanya. Karena 2 angka di belakang koma, jadi 1, 2, lalu koma. Ya, 2 angka di belakang koma. Jadi 1,2 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,36. Di sini Bapak punya contoh soal yang berikutnya. Ini contoh soal 3. Di sini salah tulis ya. Kita selesaikan sama-sama menggunakan perkalian bersusun. Ya. Di sini kita lihat 5 kita kali 7, 35. Ya, 5-nya kita tulis, 3-nya kita simpan. 2 dikali 7, 14. Lalu kita tambahkan 3, 17 hasilnya. 7 taruh di sini, satunya kita taruh simpan di atas. Kemudian 3 kita kali 7, hasilnya 21. Kita tambahkan 1, hasilnya 22. Kemudian kita kalikan 0. 0 kali 20 dikali 5, hasilnya adalah 0. 0 dikali 2, 0. 0 dikali 3, 0. Lalu kita jumlahkan. Ya, 5, 7, 2, 2 tambah 0, 2. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, dan kita lihat sama-sama. 325 ada 2 angka di belakang koma. 0,7 ada 1 angka di belakang koma. Lalu kita jumlahkan, ini komanya 2 ditambah 1 ada 3. Jadi kita hitung ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung di belakang 1, 2, 3. Lalu kita taruh komanya di sini. Ya. Jadi hasilnya adalah 2,275. Jadi 3,25 dikali 0,7 hasilnya adalah 2,275. Di sini Bapak punya soal yang ketiga tentang
soal cerita. Pada kemasan makanan tertulis setiap 1 gram makanan mengandung 0,25 gram kalsium. Tentukan banyak kandungan kalsium dalam 3,4 gram makanan. Jadi penyelesaiannya kita buat dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya 3,4 dikali 0,25. Jadi ditanya 3,4 gram makanan, ada berapa gram kalsiumnya? Ya, jadi satuannya gram dikali 0,25. Jadi kita balik aja yang tadi Bapak bilang. Jadi kita taruh angka yang paling banyak. Kan ini ada 1, 2, 3 angka. Makanya kita balik jadi 0,25 dikali 3,4. Supaya apa? Mudah menghitungnya. Jadi menghitungnya 0, dikali 3,4. Kita kalikan. 5 kali 4, 20. Ya, nolnya kita taruh di bawah. Kita simpan di atas. 2 dikali 4, 8. Ditambah 2, 10. Nolnya kita taruh. Satunya kita simpan. 0 dikali 4 adalah 0. Lalu kita tambahkan 1. Hasilnya 1. Sudah, sekarang kita kalikan yang kedua. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kita tulis 5 di bawah. Lalu kita simpan di atas 1. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 kita tambahkan 1. Hasilnya 7. 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kita tulis. Kemudian setelah itu kita tambahkan 0. Ya, 0 tambah 5, 5. 1 ditambah 7, 8. Ini 0. Seperti tadi, kalian perhatikan 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 3,4 itu ada 1 angka di belakang koma. Kita jumlahkan. Berarti ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Kita taruh komanya ya di depan 8. Kemudian jadi banyak kandungan kalsium dalam 3,4 gram makanan adalah 0,850 gram atau bisa juga ditulis 0,85 gram. Jadi kenapa kok nolnya dihilangkan? Ya, bilangan jika di belakang koma bilangan 0 itu boleh dihilangkan. Yang di belakangnya 0 yang ada di belakangnya. Ya, di paling belakang boleh dihilangkan. Jadi hasilnya 0,85. Jadi kalau ada bilangan 0,05, nolnya nggak boleh dihilangkan. Tapi kalau ada bilangan 0,50, ya nolnya boleh dihilangkan. Jadi 0,5. Sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan persen. Kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan bilangan persen. Ya. Contohnya adalah ini bilangan cacah 3 dikali 25%. Kita selesaikan sama-sama. 3 dikali 25% sama dengan 3 dikali 25, lalu kita kurung dan kita tulis persennya. Jadi penyelesaian seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 75%. Kita lanjut. Jadi 3 kali 25% sama dengan 75%. Kita soal cerita. Pada kemasan makanan tertulis dalam 1 gram mengandung protein 10%. Tentukan banyak kandungan protein dalam 75 gram makanan tersebut. Kita selesaikan, kita buat kalimat matematikanya. 75
kali 10%. Ya, ditanya berapa proteinnya berapa persen. Kemudian kita kerjakan 75 dikali 10% sama dengan 75 dikali 10% sama dengan hasilnya 750%. Jadi kandungan protein dalam 75 gram adalah 750%. Jadi kalau kalian mengerjakan soal cerita, jadi seperti ini. Jadi kandungan protein dalam 75 gram adalah 750%. Sekarang kita lanjut ke perkalian pecahan dengan bilangan persen. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal, cara penyelesaiannya nanti seperti ini ya. 4/5 dikali 5% sama dengan, ya kita selesaikan. Jadi 4/5 dikali 5 dalam kurung persen. Kemudian hasilnya adalah 20/5%. Yang seperti tadi, 4 dikali 5, 20. 5-nya tidak dikalikan 5. Jadi kalau perkalian seperti itu ya, seperti yang kita sudah pernah pelajari, yang dikalikan hanya pembilang, penyebut tidak perlu dikalikan kalau dengan bilangan cacah. Kemudian hasilnya adalah 4%. Jadi 20/5 sama dengan 4%. Kenapa? Karena 20 dibagi 5, hasilnya 4. Jadi 4%. Jadi 4/5 kali 5% adalah 4%. Lanjut, kita ke perkalian bilangan desimal dengan bilangan persen. 0,4 dikali 75%. Hasilnya adalah, ya, ini kalau bilangan bentuknya seperti ini, langsung kalikan saja 0,4 kali 75%. Ya, kita kalikan ya. 4 dikali 5, 0. 4 kali 5, 20. 2-nya kita simpan, 0-nya kita taruh di bawah. 0 dikali 5, 0. Kita tambahkan 2, hasilnya 2. 7 dikali 4, 28. Kita taruh 8, ya. Kemudian 2-nya kita simpan. 7 dikali 0, 0. Kita tambahkan 2, hasilnya 28. Kemudian kita tambahkan, ya, 0, 8 tambah 2, 10, ya, sisa 1, 1 ditambah 2, 3. Hasilnya 300. Oh, lihat dulu, di sini ada apa? Bilangan desimalnya, ya. Kita lihat ada satu angka di belakang koma, berarti sini juga ada satu angka di belakang koma. Jadi 0 kita buat tep. Nah, ini komanya kita taruh di sini, ya. Kalau bilangan tadi Bapak bilang ada bilangan 0 di belakang koma, kita hilangkan saja. Jadi hasilnya adalah 30%. Jadi 0,4 dikali 75% adalah 30%. Ya, kesimpulannya dari pembelajaran yang tadi kita sudah pelajari sama-sama, ya, banyak angka di belakang koma dari hasil perkalian dua bilangan desimal, yaitu dengan menjumlahkan banyak angka di belakang koma, bilangan pertama dan kedua. Ya, tadi ya, jika ada dua bilangan desimal dikalikan, lihat yang bilangan pertama komanya ada berapa, kemudian yang kedua angka di belakang komanya ada berapa, lalu kita jumlahkan dan hasilnya komanya kita hitung banyak komanya di belakang angka tersebut. Kemudian yang kedua, bilangan cacah, persen, bilangan desimal, jika dikalikan dengan bilangan persen, hasilnya adalah bilangan persen. Ya, jadi
bilangan caca, bilangan pecahan, bilangan desimal, kalau dikalikan persen, hasilnya adalah persen. Jadi kalau ada perkalian persen, jangan lupa satuannya kalian tulis persen. Kalau tidak ada satuan, berarti salah. Oke, sampai sini pelajaran tentang perkalian desimal dan persen. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan dapat kalian pahami dengan baik, sehingga kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan benar. Pesan Bapak, jika kalian belum paham, lihat lagi videonya, dan kalau memang mau bertanya, silahkan bertanya. Jadi tidak usah kalian malu-malu, tapi pelajari dulu videonya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Salam sehat, jaga kesehatan kalian, dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.